Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan materi yang saya sampaikan saat mengajar. Jadi, untuk semester ini saya mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Kemudian, dalam satu semester saya akan menyampaikan materi mulai dari yang pertama. Materi yang saya sampaikan ini saya tampilkan agak besar. Oke, semoga tertampil jelas. Yang pertama yaitu pengertian algoritma dan flowchart. Ini dalam waktu 2 kali pertemuan. Kemudian berikutnya adalah pengenalan bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam satu semester ini, dan bahasa yang kita sampaikan adalah bahasa pemrograman Java. Kemudian kita akan membahas terkait kondisi atau pengecekan. Terus berikutnya adalah perulangan atau iterasi, dan array. Jadi selama satu semester kita akan membahas ini. Untuk yang hari ini pertemuan pertama kita bahas terkait apa itu algoritma. Saya tekankan jangan sering menghafal. Ya, kalau kita mau memahami sesuatu, ambil keyword kunci yang kita pahami. Oh, bahwa algoritma keyword kuncinya yaitu logis, ya. Harus logis. Logis itu artinya sesuai cara nalar, ya. Oh, bisa dinalar, baik itu dinalar oleh si A, si B, atau orang lain. Jadi sesuai penalaran. Terus keyword kedua yaitu harus tersusun secara urut. Di sini istilahnya adalah sistematis. Sehingga kalau dirangkai bahwa algoritma itu cara menyelesaikan masalah yang bisa dinalar, terus tersusun secara logis, tersusun secara sistematis, atau tadi saya nyampaikannya adalah urut. Kemudian yang perlu disampaikan lagi bahwa algoritma itu pasti terdiri dari step by step atau langkah-langkah, ya. Algoritma itu terdiri dari langkah-langkah, mulai dari urutan ke-1, ke-2, ke-3, sehingga cara menyusun algoritma yang paling bagus itu harusnya dengan number, ya, number. Jangan menggunakan yang ABC atau yang bulat-bulat. Nah, kalau di Microsoft Word itu biasanya ada di bagian numbering. Nah, ini di numbering. Jadi ambil yang penomeran. Terus keyword berikutnya adalah ada batasan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah itu harus ada akhirnya, tidak boleh ngambang, ya. Jadi keyword yang harus kita pahami yang pertama adalah ini terdiri dari langkah-langkah. Keyword, maaf salah penulisan, langkah. Kemudian keyword yang kedua, kita mau menyelesaikan masalahnya itu harus bisa dinalar. Logis itu nalar. Terus kalau kita bahas algoritma itu harus tersusun dengan urut. Nah, urut.
urut, atau kalau di sini saya membuat tebalnya di sistematis. Dan keyword terakhir adalah harus ada batasannya. Batasan itu berarti ada akhirnya, ada akhir, jangan sampai ngambang. Jadi algoritma itu pasti ada pemulaannya, ada akhir, ya. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, ya, kalau kita mau menyelesaikan masalah, maka kita harus tahu kira-kira tujuannya itu apa, tujuan atau goalnya apa. Nah, saat kita mau menyelesaikan masalah kan wajib tahu goalnya. Berarti kita juga tahu, oh ini awalnya seperti ini, ya, awalnya seperti ini, sehingga kita nanti mudah menyusunnya, ya, tahu tujuannya, tahu goalnya, terus oh kondisi awalnya seperti ini, maka kalau mau nyusun ya udah tinggal nalarnya gimana. Oh nomor 1 mengerjakan apa, nomor 2 mengerjakan apa, nomor 3 mengerjakan apa. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Jadi nggak perlu dihafal, pengertian algoritma adalah nggak perlu. Cuma kita harus memahami bahwa algoritma itu ada masalah, masalahnya mau diselesaikan, dan kita tahu goalnya apa, kondisi awalnya seperti apa. Nah, tinggal kita nyusun nih langkah-langkahnya, terus cara nalarnya bagaimana, disusun secara urut, kemudian ada batasan akhir, tidak boleh sampai lanjut panjang, nggak ada berhentinya, nggak boleh seperti itu. Algoritma harus ada batasannya. Itu penjelasan terkait algoritma. Berikutnya, kita ini di bidang informatika, sehingga kita memang nggak harus pinter banget di bidang matematika, enggak. Akan tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita itu ngerti cara nalarnya, cara nalar. Karena sejarah dari algoritma, penemu kata algoritma itu seorang ahli ilmuwan matematika, ini ya, bernama Bapak Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawaris. Jadi yang menjadi kata pertama algoritma itu Al-Khawarizmi, yang dimana kalimat Al-Khawarizmi itu dirubah sesuai bahasa asing, mungkin bahasa Inggrisnya yaitu algorithm, ya, algorithm. Kemudian dalam bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris Amerika dan satunya Inggris US, Inggris UK. Nah, itu algoritma. Sehingga kalau kita mau membahas algoritma, memang tidak harus pinter matematikanya, enggak, tapi cara nalarnya yang kita gunakan. Karena di matematika itu juga ada subbab materi yang namanya logika proposisi. Itu tujuannya untuk cara berpikir, mengasah cara berpikir. Nah, yang dipakai nanti selama menyelesaikan masalah, terus kita nyusun algoritma, itu pun cara berpikirnya, nalarnya. Sehingga kalau kita mau mengasah nalar kita, logika kita, itu lebih baik sering-sering main game. Saya nggak ngajari bermain game, ya, tapi mengasah. Salah satu cara mengasah algoritma itu bermain game. Oh, ada permainan game, contohnya misalkan ada permainan game yang gelas yang ada banyak warna cairan. Nah, di sini kalau kita tahu masalahnya adalah ini banyak gelas, terus setiap gelasnya cairannya berbeda-beda warna cairannya, ada yang campur juga. Nah, terus kalau kita disuruh menyelesaikan masalahnya, berarti kita harus tahu goalnya apa. Oh, goalnya adalah setiap gelas itu hanya cukup satu. Saya hapus. Setiap satu gelas itu hanya ada satu warna. Nah, ini goalnya. Terus kondisi awalnya bagaimana?
Oh, kondisi awalnya bahwa gelasnya itu masih banyak, satu gelas itu banyak cairan. Nah, berarti harus ditumpah kemana. Nah, itu cara mengasah nalar kita atau logika kita. Sehingga kalau kita belajar dari sejarahnya, kata algoritma itu memang dari penemunya itu bapak ilmuwan matematika. Akan tetapi kita memang tidak harus pintar matematikanya, tidak. Akan tetapi mengerti atau bisa cara nalarnya. Karena yang ditekankan algoritma itu cara bernalar. Terus berikutnya ciri algoritma. Ciri algoritma tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada batasan. Nah, ini ya, ada batasan. Jadi langkah-langkahnya itu harus terbatas, ada akhirnya. Ini keyword yang pertama. Jadi harus tahu awalnya bagaimana dan akhirnya bagaimana. Kemudian tidak boleh ambigu. Ambigu itu membingungkan. Jadi kalau di algoritma itu langsung jelas, logis tadi ya. Nalarnya logis. Nah, terus biasanya algoritma itu pasti ada nilai yang diinputkan dan ada nilai yang ditampilkan. Jadi keyword 2 ini itu artinya algoritma itu pasti akan ada inputannya bagaimana atau kondisi awal tadi saya menyebutkannya. Dan nilai akhirnya bagaimana? Oh, yang ditampilkan hasil akhirnya apa? Atau oh, ini sudah batas terakhir, sudah selesai. Kayak gitu. Jadi algoritma itu ada batasannya, nggak boleh panjang, nggak boleh. Terus ada nilai awal atau istilahnya itu ada inputan dan ada output. Nah, jadi biasanya kalau kita berhubungan dengan suatu program atau algoritma itu pasti ada 3 ini, input, ada proses, dan ada output. Nah, ini kalau kita bahas proses itu berarti algoritmanya, jadi langkah-langkahnya, cara nalarnya, cara menyelesaikannya gitu. Terus algoritma itu harus efektif. Kata efektif ini artinya apa? Ini keywordnya, maaf penulisan saya ada yang penulisannya kurang tepat. Maaf, masih proses. Nah, efektif itu artinya bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mencapai goalnya dengan benar. Nah, itu algoritma dikatakan efektif. Walaupun ada rentang waktunya sekian detik, sekian menit, tidak masalah. Yang terpenting adalah dia bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mencapai goal. Tadi kalau saya nyebutkan algoritma itu harus tahu tujuan akhirnya apa atau goalnya. Seperti ini ya. Itu ciri-ciri algoritma. Terus saya lanjut, sifat masih sama tadi. Saya nyebutkan bahwa algoritma itu ada inputan, ada ini ya, ada output. Nah, di sini juga sama sifatnya. Ada inputnya apa dan yang mau dicapai akhirnya apa, atau di sini istilahnya output. Selanjutnya harus jelas, cara nalarnya itu harus jelas. Jadi, oh, ini langkah pertama A, langkah kedua B, langkah ketiga C. Nah, setiap langkah itu lebih baik ditulis dalam bentuk number ya. Terus tadi saya ngomong terbatas. Jadi ada kondisi berakhirnya. Jangan berjalan terus. Kasihan nanti orang, misalkan orangnya mau menyelesaikan masalahnya dikasih algoritmanya itu, mikir terus. Nah, kasihan juga. Jadi setiap algoritma itu harus tahu batasan akhirnya. Sehingga tadi saya nyebutkan, saya tulis lagi bahwa setiap mau menyelesaikan masalah wajib tahu tujuan akhirnya atau goalnya. Oh, goalnya sudah tahu, kondisi nilai awalnya tahu. Nah, tinggal nyusun. Prosesnya adalah langkah-langkah ini. Langkah-langkah itu namanya proses. Oke. Terus efektif. Nah, kalimat efektif ini tetap ada tenggang waktunya.
Tadi kan saya bilang bahwa algoritma itu harus ada batas akhir. Nah, kalau batas akhir, maka pastinya bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, ini. Dan general, artinya general itu untuk kasus yang sama, ya. Untuk kasus yang sama, jika dikasih inputan ini, maka outputnya itu tercapai, goalnya tercapai. Jadi misal, contoh, tadi ada kasus terkait saya punya permainan game, yaitu gelasnya banyak, setiap gelas ada banyak warna di dalamnya. Jadi cairannya itu ada warna hijau, kuning, biru. Kemudian satu goalnya ya, satu gelas itu hanya terdiri satu warna. Nah, jika si A itu cara ngerjakannya gini, dan si B itu cara ngerjakannya berbeda dengan si A, gini. Nggak apa-apa berbeda cara mengerjakannya, akan tetapi tetap harus sama goalnya. Nah, ini goalnya harus sama. Kalau nanti goalnya sudah tercapai, ya enggak masalah. Algoritmanya berbeda, enggak masalah. Ya. Oh, nanti misalkan ada lagi contoh. Saya mau menyelesaikan kasus, misalkan ada lagi permainan game, yaitu puzzle. Ada puzzle di mana puzzle-nya itu disuruh menggabungkan. Ada permainan puzzle, gambar puzzle-nya itu hewan, nah hewannya digabungkan, dicari pasangannya, itu maksudnya digabungkan. Nah, setiap orang punya cara berbeda-beda, tapi tetap tahu goalnya. Kalau goalnya sudah tercapai sama, yaitu semuanya terpasangkan, wes nggak apa-apa. Jadi algoritma itu sifatnya general, umum itu dengan cara berbeda nggak apa-apa. Yang penting tercapai goalnya. Gitu, ada waktu terbatas ya. Waktu itu artinya menunjukkan bahwa dia tetap harus bisa berhenti. Berhentinya kapan? Saat sudah mencapai goalnya. Kalau nggak bisa sampai goalnya, berarti algoritmanya tidak efektif gitu. Terus struktur. Nah, saat kita menyusun algoritma dengan bahasa pemrograman apapun itu, ya, dengan bahasa pemrograman apapun itu, kecuali bahasa Python, ya, kecuali bahasa Python, dia pasti terdiri dari header. Nah, ini header. Contoh, misalkan saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini karena nanti menggunakan bahasa pemrograman Java. Headernya apa? Biasanya headernya di sini saya kasih contoh di bawah. Kelas, kemudian nama kelasnya. Nah, terus biasanya kelasnya ini kecil, ini bawaan dari penulisan di PowerPoint-nya. Nah, ini adalah contoh header. Ini namanya header. Setiap kita mau membuat perintah, kemudian di bahasa pemrograman Java, itu pasti kita nulis kelas, nama kelasnya apa, terus perintahnya ditaruh di sini. Nah, ini namanya end. Nah, ini akhir, ada bagian akhir. Ini end-nya tutup. Ini kalau bahasa Java. Kalau bahasa PHP, contohnya adalah setiap kita mau menulis perintah di bahasa PHP, saya kasih halaman berikutnya, PHP. Maka selalu diawali, saya lanjut ya, kayak gini, PHP. Saya perbesar penulisannya biar kelihatan. Nah, setiap kita mau menuliskan perintah di bahasa PHP seperti ini. Jadi si kucaping, tanda tanya PHP. Kalau kita tutup,
Nah, kayak gini. Nah, ini cara penulisannya, strukturnya. Jadi ada header, ada end. Nah, deklarasinya saya sebutkan nanti. Ini perintahnya ditulis di sini. Ini contoh kalau bahasa PHP. Nah, jadi ada bagian header, contohnya ini tadi header. Terus ada bagian end, contohnya ditutup kayak gini. Kalau di bahasa PHP ini tutupnya end. Kalau nggak ada nanti error biasanya. Terus ya ini deklarasi. Di bagian sini itu bisa untuk mendeklarasikan variabelnya, terus menuliskan perintahnya. Nah, saat menuliskan perintahnya, bahasa pemrograman apapun itu harus urut. Nah, urut, runtut, urut. Nah, kalau ini wajib setiap nulis. Nah, sedangkan kalau mau menulis algoritma di kasus-kasus tertentu tidak semuanya ada ini. Tergantung. Oh, contoh mau mengecek nilai mahasiswa ini lulus atau tidak. Nah, itu butuh pengecekan seperti ini. Oh, saya mau menampilkan angka 1 sampai 10. Oh, butuh ini perulangan. Jadi di dalam ini, di antara header sama end-nya itu terdiri dari untuk deklarasi dan juga untuk menuliskan perintah. Perintahnya itu pasti harus urut. Terus nah, kalau yang ini pilihan. Ya, pilihan itu tidak semuanya ada pengecekan atau kondisi dan tidak semuanya ada perulangan. Tidak semuanya salah penulisan, perulangan. Ini struktur algoritma. Jadi kalau kita nyusun algoritma dibiasakan urut karena compiler itu mengeksekusi ya. Compiler itu mengeksekusi setiap baris. Jadi contoh saya menulis perintah. Baris ini, baris berikutnya ada apa? Misalkan saya nulis baris berikutnya adalah echo. Misalkan saya nuliskan echo selamat datang. Nah, kayak gini. Ini saya rubah penulisannya menggunakan Courier New. Nah, ini E kecil. Nah, kayak gini dia tadi saya bahas compiler ya. Compiler itu akan mengeksekusi per baris. Oh, ini sudah diketahui ini untuk apa ini. Kalau sudah diketahui, biasanya ada bahasa-bahasa pemrograman tertentu yang sudah dikenali itu enggak apa kayak sudah paham, jadi sudah tahu. Terus kalau tertentu kayak ini kan sudah dikenali, echo itu untuk menampilkan di layar. Nah, terus di sini oh ini untuk menampilkannya apa. Nah, jadi cara runningnya, cara eksekusinya compiler itu bacanya per baris. Jika baris ketiga error, berarti bawah-bawahnya nggak akan dieksekusi dulu gitu. Terus lagi misalkan nanti baris keempat ada masalah juga, nanti di bawahnya juga tidak akan dieksekusi dulu. Jadi dia urut kayak gitu. Itu cara compiler bekerja ya. Kalau bahasa PHP biasanya kalau ada error nanti ditunjukkan di web browsernya baris keberapa yang error. Nah, itu harus dikerjakan dulu masalah errornya apa. Kalau dengan bahasa Java, maka kalau ada error itu di line tersebut itu ada warna merah, garis merah kayak gitu. Itu kalau bahasa Java. Terus saya lanjut cara menulis. Beberapa mahasiswa seringnya kalau mau menuliskan algoritma itu semua kodenya ditulis. Nggak ada ya aturan seperti itu. Saya ingatkan lagi di beberapa buku yang saya pakai acuan untuk mengajar, buku algoritma yang saya pakai mengajar. Tadi saya nggak sempat nuliskan di sini sumbernya. Itu ada bukunya
siapa ya, sebentar, saya nggak hafal, saya carikan dulu. Salah satunya dari bapak ini, judul bukunya Algoritma dan Pemrograman, mohon maaf, ini Bapak Suwarga Med PhD MS, ini ya punya Bapak Suwarga ini. Ada lagi buku lainnya tapi saya nggak nyebutkan lagi. Intinya semua buku yang saya pakai acuan untuk mengajar, intinya yang saya baca, cara menuliskan algoritma itu 3 pilihannya, dan tidak ada yang disuruh nuliskan code. Ini tidak ada. Jadi ini saya silang, maaf, saya coret, tidak ada. Jadi jangan membiasakan nulis code-nya itu langsung ditempel. Semua yang ada di programnya, code-nya itu langsung ditempel di laporan, baik laporan PKL-nya, laporan skripsinya, jangan. Tidak ada. Yang benar adalah kita menyampaikan dalam bahasa manusia. Lebih tepatnya itu biar bisa dipahami orang lain yang non-IT gitu. Jadi pilihan pertama itu menggunakan bahasa manusia. Bahasa manusia ya seperti apa? Sama berkomunikasi. Oh, cara berkomunikasinya menggunakan bahasa Indonesia. Ya udah, sampaikan dengan bahasa Indonesia di laporannya atau di tulisannya. Pilihan yang kedua yaitu dengan semu. Nah, ini pilihannya semu ya, mendekati itu semu, mendekati bahasa pemrograman. Maka di sini ditulis pseudocode. Nah, pseudocode itu berbeda dengan code ya. Sehingga saran saya nanti kalau mengerjakan laporan skripsi, laporan PKL, jangan code yang ada di program langsung ditempel di laporannya, jangan. Yang tepat adalah pilihannya yang pertama, sampaikan dengan bahasa manusia. Oh, dengan bahasa Indonesia nih cara saya berkomunikasi. Ya udah, ditulis saja dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, pilihan keduanya adalah mendekati. Mendekati itu berarti semu ya. Mendekati bahasa pemrograman. Berarti dengan pseudocode. Contoh pseudocode itu seperti apa? Misal, saya mau menelpon teman saya, berarti langkahnya adalah kita mulai semua bahasa pemrograman, atau intinya kalau kita menulis algoritma itu tetap harus tahu mulai, terus, dan akhir. Ini contoh. Mulai, terus angkat ganggang telepon. Misal ini masih ada telepon rumah. Kemudian tekan nomor yang dituju. Kemudian tunggu sampai terhubung. Nah, ini apakah sudah terhubung? Biasanya ditanyakan kan, apakah sudah terhubung? Kalau belum, jika belum, ulangi nomor 3. Biasanya kalau di keyboardnya telepon rumah biasanya kan ada dial, itu diulangi. Nah, jika sudah terhubung, nah maka berbicara. Kalau sudah selesai, berarti berhenti. Cara berhentinya ya tinggal ditutup. Tutup atau letakkan ganggang telepon di tempat semula. Selesai. Ini namanya pseudocode. Nah, biasanya pseudocode itu akan dituliskan yang menyerupai. Jadi misalkan ini, karena ini kasusnya bukan berhubungan dengan program,
maka ini ya ditulis seperti ini. Kalau pseudocode kan menyerupai, oh ya nanti kalau ada input ya tulis saja input apa, oh ada proses ya tulis saja proses apa. Jadi tidak menuliskan code-nya langsung ya, hindari seperti itu. Karena kalau nanti misal ini terkait kalau mau melakukan publikasi di jurnal, baik itu di jurnal yang bereputasi internasional ataupun nasional, itu tidak ada perintah menuliskan code-nya, tidak ada. Yang diminta itu biasanya ya algoritmanya. Biasanya berikutnya itu dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Seperti itu cara menulisnya. Jadi saran saya, pahami betul bahwa kalau kita mau menyampaikan algoritma itu jangan ditulis code-nya ini. Makanya saya kasih silang kayak gini. Yang benar bagaimana? Di beberapa buku pilihannya adalah pertama dengan bahasa manusia, atau kalau nanti ini berhubungan dengan program atau informatika atau komputer, maka pilihannya adalah ditulis dalam bentuk pseudocode menyerupai bahasa pemrograman. Berarti dalam bentuk menyerupai ya kayak gini, nanti ditulis mulai, selesai, terus kalau ada input ya tulis saja input apa, kalau ada proses ya proses apa, kalau ada kondisi pengecekan ya pengecekan apa. Ini namanya kondisi pengecekan gitu. Terus kalau di publikasi, biasanya kalau kita melakukan publikasi, dosen kan diwajibkan melakukan penelitian dan publikasi, itu tidak ada disuruh nuliskan dalam bentuk code-nya, tidak ada. Yang sering terjadi adalah disuruh nuliskan algoritmanya dalam bentuk flowchart atau ya ini pilihannya pseudocode. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika penjelasan saya ada yang kurang tepat, mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.